Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni dari kelas konsentrasi SDMA dengan stambuk terakhir 140. Ini saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat dengan K3. Cleaning service di pabrik gula PT Dharma Usaha Sukses Cilacap, Jawa Tengah, tewas setelah tersiram air panas di dalam tangki. Kecelakaan ini terjadi akibat operator kran tidak mengetahui bahwa masih ada orang yang membersihkan di dalam tangki tersebut. Kecelakaan tersebut bermula saat 5 pekerja sedang membersihkan bagian dalam tangki gula kristal yang ada di pabrik tersebut. Tiba-tiba kran yang ada di atas dan mengarah ke dalam tangki mengeluarkan air panas yang mencapai sekitar 400 derajat Celcius. Akibatkan keempat pekerja yang ada di dalamnya tewas dengan kondisi yang mengenaskan karena panasnya uap. Menurut salah seorang rekan pekerja, air panas tersebut mengucur ke dalam tangki setelah tombol kran dibuka oleh salah seorang karyawan pabrik karena operator kran tersebut tidak mengetahui jika pekerjaan yang ada di dalam tangki belum selesai. Analisis kasus. Jika ditinjau dari faktor penyebab kecelakaan kerja, penyebab dasar kecelakaan kerja adalah karena human error, yaitu istilah yang biasa kita dengar saat terjadi kecelakaan kerja atau terjadi kecelakaan transportasi. Yang dalam hal ini kesalahan terletak pada karyawan operator kran tersebut. Tapi kecelakaan yang telah menewaskan 4 orang ini seharusnya sang operator kran bersikap lebih hati-hati dan teliti dan benar-benar memastikan bahwa tangki gula kristal tersebut telah kosong serta aman untuk dialirkan air ke dalamnya. Maka mungkin kecelakaan kerja tersebut tidak akan pernah terjadi. Serta karyawan yang memasuki tangki tersebut harus lebih berhati-hati dan memakai alat-alat pelindung diri agar terhindar dari bahaya kecelakaan kerja. Kemudian penyebab kecelakaan yang lain adalah kurangnya pengawasan manajemen dalam bidang kesehatan, keselamatan, dan keamanan pada perusahaan tersebut. Sistem manajemen yang baik seharusnya lebih ketat pengawasannya terhadap alat ini, karena menyadari alat ini memiliki risiko yang lebih besar untuk menghasilkan loss atau kerugian. Beberapa tindakan manajemen yang bisa dilakukan adalah dengan meletakkan kamera-kamera di dalam alat tersebut sehingga operator kran dapat memastikan bahwa benar-benar tidak ada orang di dalamnya. Kemudian apabila teknologi yang canggih dapat diterapkan di sana, maka pada tangki tersebut dapat dipasang sebuah alat pendeteksi, di mana apabila di dalam tangki tersebut terdapat orang atau benda asing, maka ada sebuah lampu yang menyala yang mengindikasikan di dalam tangki tersebut terdapat orang atau benda asing. Solusi untuk mengatasi kecelakaan kerja. Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi risiko dari adanya kecelakaan kerja. Salah satunya adalah pengusaha membentuk panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja untuk menyusun program keselamatan kerja. Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup tugas panitia tersebut adalah masalah kendali tata ruang kerja, pakaian kerja, alat pelindung diri, dan lingkungan kerja. Tata ruang kerja yang baik adalah tata ruang kerja yang dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan kerja bagi semua orang yang ada di dalamnya. Contohnya, seperti kaleng-kaleng yang mudah bocor atau terbakar harus ditempatkan di tempat yang tidak berisiko kebocoran. Jika perusahaan yang bersangkutan mengeluarkan sisa produksi berupa uap, maka faktor penglihatan dan sirkulasi udara di ruang kerja juga harus diperhatikan. Kedua, alat pelindung diri dapat berupa masker, kacamata, sepatu, atau sarung tangan. Alat pelindung diri ini sangat penting untuk menghindari atau mengurangi risiko kecelakaan kerja. Tapi sayangnya, para pekerja terkadang enggan memakai alat pelindung diri tersebut karena terkesan merepotkan atau justru mengganggu aktivitas kerja. Dapat juga karena perusahaan memang tidak menyediakan alat pelindung diri tersebut. Kemudian yang keempat, mengikut sertakan semua pihak yang berada di dalam perusahaan ke dalam asuransi. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai contoh kasus ketiga dan analisa kasus serta solusi yang ditawarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa dilakukan adalah dengan meletakkan kamera-kamera di dalam alat tersebut sehingga operator kran dapat memastikan bahwa benar-benar tidak ada orang di dalamnya.
Kemudian apabila teknologi yang canggih dapat diterapkan di sana, maka pada tangki tersebut dapat dipasang sebuah alat pendeteksi, di mana apabila di dalam tangki tersebut terdapat orang atau benda asing, maka ada sebuah lampu yang menyala yang mengindikasikan di dalam tangki tersebut terdapat orang atau benda asing. Solusi untuk mengatasi kecelakaan kerja. Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mencegah atau mengurangi risiko dari adanya kecelakaan kerja. Salah satunya adalah pengusaha membentuk panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja untuk menyusun program keselamatan kerja. Beberapa hal yang menjadi ruang lingkup tugas panitia tersebut adalah masalah kendali tata ruang kerja, pakaian kerja, alat pelindung diri, dan lingkungan kerja. Tata ruang kerja yang baik adalah tata ruang kerja yang dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan kerja bagi semua orang yang ada di dalamnya. Contohnya, seperti kaleng-kaleng yang mudah bocor atau terbakar harus ditempatkan di tempat yang tidak berisiko kebocoran. Jika perusahaan yang bersangkutan mengeluarkan sisa produksi berupa uap, maka faktor penglihatan dan sirkulasi udara di ruang kerja juga harus diperhatikan. Kedua, alat pelindung diri dapat berupa masker, kacamata, sepatu, atau sarung tangan. Alat pelindung diri ini sangat penting untuk menghindari atau mengurangi risiko kecelakaan kerja. Tapi sayangnya, para pekerja terkadang enggan memakai alat pelindung diri tersebut karena terkesan merepotkan atau justru mengganggu aktivitas kerja. Dapat juga karena perusahaan memang tidak menyediakan alat pelindung diri tersebut. Kemudian yang keempat, mengikut sertakan semua pihak yang berada di dalam perusahaan ke dalam asuransi. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan mengenai contoh kasus ketiga dan analisa kasus serta solusi yang ditawarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.